Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A dan juga kelas 4B? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, bertemu lagi dengan Bu Maya dan juga Bu Nenda dalam pembelajaran tematik. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, pada kali ini kita akan meneruskan pembahasan kemarin mengenai tematik pada tema 3, subtema 3. Namun sekarang kita melanjutkan pada pembelajaran 4. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas muatan PPKN, yaitu dampak tidak menjaga lingkungan. Nah, jadi jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ketika kita membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan selokan atau sungai itu tersumbat. Nah, dampaknya ketika hujan akan datang, terjadilah banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan juga sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan juga kekurangan ketersediaan air bersih. Nah, jadi untuk menanggulangi banjir, janganlah kalian membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan juga di sungai. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya di sini selain kita bisa menjadi banjir akibat membuang sampah sembarangan, adapun hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar yang akan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Nah, tanah longsor ini biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Maka dari itu, pentingnya untuk menanam pohon adalah untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Lalu, untuk mencegah banjir juga, hilangnya tempat hidup hewan dan juga tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Jadi kita boleh menebang pohon asalkan jika memang benar-benar dibutuhkan, tidak secara berlebihan. Itu dia pembahasan mengenai dampak tidak menjaga lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu kesimpulan hasil wawancara. Kalau sebelumnya kita telah melakukan laporan hasil wawancara, maka setelah kita melakukan wawancara dan juga menuliskan laporan hasil wawancara, kita juga perlu untuk menulis kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara ini merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kalian lakukan. Dan kesimpulan ini ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan juga jelas. Nah, di sini Ibu akan memberitahu langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Jadi, ketika kita bertanya mengenai pertanyaan kita kepada narasumber, kita harus menuliskan jawaban yang telah dijawab oleh narasumber tersebut. Selanjutnya, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Nah, jadi ketika kita sudah menuliskan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh narasumber, kita harus membaca dan memahami kembali jawaban yang telah diberikan oleh narasumber tersebut.
Kemudian, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Nah, ketika jawaban-jawaban sudah dibaca dan sudah dipahami, kita wajib mengelompokkan jawaban yang mengandung inti dari topik pembicaraan yang kita tanyakan kepada narasumber tersebut. Selanjutnya, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Kemudian, tentukan juga kalimat yang menjadi inti pembahasan wawancara. Harus kalimat utama ya yang menjadi inti pembahasan wawancara. Lalu, tentukan kalimat penjelas yang mengandung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Nah, di sini harus menentukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Berarti kalian seharusnya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini karena di tema sebelumnya kita telah melakukan pembahasan mengenai kalimat utama atau gagasan utama dan juga kalimat penjelas. Lalu selanjutnya gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi untuk menuliskan kesimpulan tidak harus dengan kata-kata yang sangat panjang, tetapi bisa kalian rangkum menjadi sebuah kalimat yang efektif agar kesimpulan dapat dipahami. Oh, intinya ternyata seperti ini. Gitu. Dan yang terakhir, harus menggunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Nah, ini dia 8 langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Kemudian di sini Ibu memiliki penjelasan bahwa hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Di sini ada hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan. Yang pertama, membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, perhatikan hal-hal yang ada dalam wawancara. Di antaranya A. Ketentuan pertanyaan yang baik. B. Kelengkapan jawaban. C. Kesesuaian jawaban dengan topik. Maka dari itu, apabila ingin memberikan tanggapan, harus memperhatikan 2 poin hal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Selain itu, gunakan bahasa yang santun saat memberikan tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Nah, itu merupakan tanggapan kita terhadap wawancara yang kita lakukan. Jadi harus menggunakan bahasa yang baku dan juga sopan agar tidak menyinggung pewawancara seperti itu. Itu dia pembahasan mengenai muatan PPKN dan juga bahasa Indonesia dalam pembelajaran 4 ini. Sekarang Ibu tidak akan lupa untuk memberikan kalian tugas. Tugasnya yang pertama, praktikkan wawancara bersama orang tua atau kakak atau juga adik di rumah mengenai pertanyaan wawancara yang telah kalian buat yang bertopik cintai lingkunganku. Jadi, waktu hari Jumat lalu, Ibu telah memberikan kalian tugas yang ada dalam buku paket, yaitu membuat daftar pertanyaan bertopik cintai lingkunganku. Nah, jika kalian sudah mengerjakannya, maka kalian bisa langsung mempraktikkan wawancara tersebut bersama orang tua atau kakak atau juga adik di rumah. Nah, jika kalian sudah mempraktikkan, lalu kalian harus menuliskan dan membacakan kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Jadi, seperti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian harus mengikuti langkah-langkah tersebut ya, agar kalian dapat memahami atau kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan lancar. Setelah itu,
tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan di poin 1 dan poin 2 ini itu dikirim dalam bentuk video. Jadi, video wawancara kalian videokan dan kirimkan ke ibu. Lalu, hasil wawancaranya berupa kesimpulannya itu juga harus divideokan. Lalu jangan lupa kirimkan ke wali kelas masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran 4 tema 3 subtema 3 ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Sebelum Ibu mengakhirinya, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.